memperkenalkan ini loh Hamka. Hamka itu seorang jurnalis seperti teman-teman semua yang berjuang bukan mengangkat senjata, tapi berjuang lewat tulisan-tulisannya dia untuk usia senja. Hamka sudah mulai dengan dakwah yang sejuk. Nah, saya mau menarik kesimpulan bahwa Hamka muda itu sangat berapi-api, apalagi ketika dia bergerilya. Nanti kita lihat di volume kedua ini, terus ketika dia masuk keluarga, ketika dia masuk usia senja, mendirikan MUI, mendirikan Al-Azhar, Masjid Al-Azhar gitu. Saya lihat sekali bahwa seperti ilmu padi gitu, bahwa semakin berilmu, semakin bodoh, semakin bermacam. Saya masih ingat banget yang paling menguras emosi sebetulnya, saya lupa di beberapa titik, tapi adegan-adegan di penjara itu cukup menguras emosi, karena bukan masalah perseteruannya, tapi gimana caranya Hamka itu melawan dirinya sendiri. Hamka melawan dirinya sebagai manusia, tapi dia harus tetap ikhlas, tetap harus ikhtiar, berjuang, dan terutama ketika dia seorang diri dalam penjara, sementara keluarganya di rumah, jadi harus menerima dampak dari perjuangannya dia. Jadi psikologisnya itu yang saya rasa mudah-mudahan di film dua ini bisa dilihat semua. Kalau yang dramanya memang dua ini lebih banyak, porsi dramanya lebih banyak. Karena yang pertama itu memang kita cukup memperkenalkan ini loh Hamka. Hamka itu seorang jurnalis seperti teman-teman semua yang berjuang bukan mengangkat senjata, tapi berjuang lewat tulisan-tulisannya dia untuk mengkritik pemerintahan kolonial, mengkritik pemerintahan Jepang gitu. Bahkan difitnah sana sini atas perjuangannya dia, dan akhirnya Indonesia bisa merdeka gitu. Tapi setelah Indonesia merdeka, ternyata ada drama baru lagi gitu, di perpolitikan, di situasi nasional Palestina, ada drama baru lagi, termasuk drama-drama dalam rumah tangga. Jadi saya rasa di film keduanya ini akan menjadi film yang luar biasa dan bisa ditonton lebih luas lagi, karena terutama buat teman-teman atau istri-istri atau perempuan pasti akan merasa senang banget di volume kedua ini, karena bagaimana seorang Hamka meninggikan posisi wanita gitu, yang pada saat itu yang berjuang adalah, yang di depan adalah selalu laki-laki, yang bisa berceramah itu hanya laki-laki gitu, yang boleh lihat mimbar itu hanya laki-laki. Di sini Hamka terbalikan semua bahwa Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan itu. Ketika saya masuk ke dalam film ini, saya kan baca bukunya dulu. Pertama kali itu bukunya Akhlakul Karimah. Makanya film ini dibuat bukan untuk menceritakan hanya love story, bukan hanya menceritakan tentang politik, bukan agama, tapi tentang akhlak gitu. Akhlak itu bukan akhlak sesama muslim aja, tapi semua akhlak gitu manusia. Nah, salah satu buku yang saya baca itu tentang perempuan, bagaimana Hamka memandang perempuan dalam Islam maupun di luar itu. Dan buat saya itu luar biasa sekali gitu. Kalau saya baca, saya sampai merinding gitu, bahwa pemikiran seorang Hamka tentang perempuan itu luar biasa banget. Kita keluarkan cuplikan film Hamka di volume 1 tuh sudah mulai kelihatan gitu, ketika Hamka berbicara tentang poligami, tentang keadilan dalam rumah tangga, tentang bagaimana membangun sebuah rumah tangga. Nah, di volume kedua ini, apa yang disampaikan Hamka di volume pertama ini, itulah yang diterapkan di volume kedua ini. Jadinya ketika yang pertama Hamka banyak mengajarkan secara verbal, yang keduanya Hamka mengekspresikan itu lewat perbuatan-perbuatan dia. Setiap rumah tangga itu tidak ada yang ideal, tidak ada yang ideal, dan ini lebih harmonis, itu enggak sih. Setiap rumah tangga punya ceritanya masing-masing, dan Hamka pun dengan Siti Raham punya ceritanya masing-masing. Mungkin nggak semua kondisi yang Hamka dan Siti Raham itu cocok dengan masa kita. Sementara kita sudah zaman modern, Hamka masih zaman perjuangan. Tapi paling tidak, bagaimana cara menselaraskan antara idealis kita semua sebagai seorang pejuang, kan bapak juga seorang pejuang gitu, teman-teman semua juga pejuang untuk keluarga masing-masing, mencari nafkah, datang ke sini itu sebagai ibadah gitu, sebagai jihadnya. Bagaimana menselaraskan itu dengan realistis yang ada gitu, dengan keluarga, dan bukan keluarga yang harmonis, paling tidak. Yuk, itu sih yang saya ambil.